siang kawan-kawan. Bertemu lagi dengan Kak Dewo. Kali ini Kak Dewo akan menjelaskan tentang menghitung jarak pada peta, skala pada peta, dan jarak sebenarnya. Menghitung jarak pada peta, skala pada peta, dan jarak sebenarnya dapat digunakan jika kawan-kawan membaca sebuah peta yang mana pada peta tersebut hanya diketahui jarak pada peta. Skala pada peta. Untuk jarak pada petanya, kawan-kawan bisa mengukur dengan alat ukur penggaris. Tapi, berapa jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya pun bisa dihitung. Untuk pertama ya, untuk rumus mencari jarak sebenarnya adalah pada ini rumus untuk mencari jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta, yaitu misalkan pada peta tertulis sekitar atau 10 cm lah, lalu dengan skala 1:10 juta. Nah, itu nanti jarak pada peta dibagi dengan skala tadi, yaitu dibagi dengan 1:10 juta. Lalu jikalau kawan-kawan tahu jarak sebenarnya berapa dan jarak pada peta berapa, itu kawan-kawan bisa mencari skala pada peta tersebut, yaitu dengan cara jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Di sini jarak pada peta dan jarak sebenarnya itu satuannya harus disamakan ya kawan-kawan. Nggak bisa yang satu satuannya cm, yang satu kilometer. Lalu untuk jarak pada peta sendiri bisa dicari dengan cara jarak sebenarnya dikalikan dengan skala, yaitu jarak sebenarnya tadi yang awalnya berupa satuannya kilometer bisa dijadikan dengan cm dikalikan dengan skalanya itu yaitu 1:1000 lah, tergantung dari soal. Langsung ke contoh. Untuk soal pertama, sebuah peta memiliki skala 1:50.000. Kota A dan kota B di peta terpisah sejauh 10 cm. Kota B dan kota C terpisah sejauh 15 cm. Dan kota C dan kota A terpisah sejauh 7,5 cm. Berapakah jarak kota A dan kota B dan kota C, dan kota C dengan kota A yang sebenarnya? Diketahui skalanya tadi 1:5 juta. Terus ini jarak pada peta tadi ada 10 cm, lalu 15 cm, dan 7,5 cm. Lalu yang kedua, ditanyakan jarak sebenarnya. Untuk jarak sebenarnya kita bisa menggunakan rumus jarak pada peta dibagi skala. Nah, yang pertama, jarak sebenarnya kota A dan kota B bisa kita hitung dengan memasukkannya ke rumus jarak pada peta 10 cm dibagi dengan skalanya 1:50.000. Karena pembagian pecahan, maka yang menggunakan pecahan menjadi perkalian. Jadi jarak sebenarnya kota A dan kota B yaitu 10 cm dikali 50.000, sehingga jarak sebenarnya yaitu 500.000 cm, atau kita jadikan kilometer menjadi 5 km. Kita lanjut ke ada relatif dikit juga, kota E dan kota C. Lalu untuk
jarak sebenarnya kota B dan kota C yaitu, kita masukkan juga ke rumus, yaitu jarak pada peta 15 cm dengan skala yang masih sama, 50.000. Sehingga nanti jadinya 15 cm kali 50.000. Sehingga jarak sebenarnya yaitu 750 cm atau 7,5 km. Sehingga, maaf ada ralat lagi, kota C dan kota A. Oke. Untuk jarak sebenarnya kota C dan kota A masih sama juga, kita masukkan ke rumus. 7,5 cm yaitu jarak pada peta dikalikan dengan skala, yaitu 7,5 cm dikali 50.000, sehingga hasilnya 325.000 cm atau 3,25 km. Lalu ke contoh selanjutnya, sebuah peta memiliki skala 1:25 juta. Jarak kota C dan kota D sejauh 500 km. Berapakah jarak kota C dan kota D pada peta? Diketahui skalanya tadi 1:25 juta. Jarak sebenarnya 500 km atau 500.000 cm. Ditanyakan jarak pada peta. Jarak pada peta bisa dihitung dengan rumus jarak sebenarnya kali skala. Jarak sebenarnya 500 juta cm dikali dengan skalanya 1:25 juta, sehingga jarak pada peta ketemu 20 cm. Lalu soal yang ketiga, jarak kota G dan kota H sejauh 50 km, tetapi jarak kota G dan kota H pada peta itu 10 cm. Berapakah skalanya? Diketahui jarak pada peta 10 cm, jarak sebenarnya 50 km atau 50 juta cm. Ditanyakan skala pada peta. Skala pada peta bisa dihitung dengan rumus jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, yaitu 10 cm dibagi 50 juta cm, atau bisa disederhanakan menjadi 1:5 juta. Ini nolnya yang 10 dihilangkan 1 dan nolnya pada jarak sebenarnya dihilangkan 1, sehingga ketemunya 1:5 juta. Berbicara tentang skala dan jarak, pasti tidak luput dengan yang namanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai ini perbandingan yang terjadi jika kedua nilai pada bagian pertama, misal A dan B itu naik, maka nilai bagian kedua, misal C dan D juga ikut naik, serta sebaliknya. Seperti pada contoh, misalkan awal mulanya sapi ada 10 ekor dan menghabiskan rumput sebanyak 20. Jika nilainya turun alias sapinya menjadi 5 ekor, maka rumputnya pun menjadi 10. Jika bernilai naik, maka yaitu sapinya menjadi 15 ekor, maka rumput yang dibutuhkan pun menjadi lebih banyak, yaitu 30. Rumusnya yaitu A per B, nilai mula-mula dibanding nilai setelahnya, mau itu naik atau turun, sama dengan C, nilai mula-mula bagian B nya dibanding dengan D, nilai yang akan dicari atau nilai perbandingan selanjutnya. Sehingga sama cara cepatnya ini bisa dioperasikan dengan perkalian silang, karena sama dengan ini. A dikali D sama dengan B kali C. Contoh rumusnya, contoh soal. Seorang peternak ayam memiliki 100 ekor ayam. Setiap hari peternak membutuhkan 250 paket pakan untuk ayam-ayamnya. Jika peternak membutuhkan 375 paket pakan, berapakah ayam peternak sekarang? Diketahui
sama Kak Dewa buatkan tabel. Mula-mula ayamnya 100, membutuhkan pakan 250. Berapakah ayamnya? Jika pakan yang dibutuhkan 375, kita gunakan rumus A per B sama dengan C per D, atau A kali D sama dengan B kali C. Kita masukkan ke rumus 100 per B. B ini yang ayam setelahnya sama dengan 250 per 375, atau menjadi 100 per B sama dengan 2 per 3. 2 per 3 ini telah Kak Dewa sederhanakan dengan dibagi 125. 250 bagi 125 hasilnya 2, dan 375 dibagi 125 hasilnya 3. Lalu kita persamaan tersebut kita jadikan A 3 sama dengan BC, yaitu 300 sama dengan 2B, sehingga 300 bagi 2 sama dengan B, sehingga B ayam peternak sekarang menjadi 150 ekor. Jikalau perbandingan berbalik nilai, jika salah satu nilai bagian perbandingannya itu naik, misalnya A atau B, maka bagian keduanya, misalkan C atau D, menjadi turun atau lebih lama. Contohnya seperti ini, yang sering digunakan pada contoh itu jumlah pekerja dan waktu penyelesaian. Jikalau pekerjanya 10 orang, waktu penyelesaiannya 10 hari. Kalau pekerjanya hanya 5 orang, pengerjaan jadi 30 hari. Kalau pekerjanya 15 orang, maka waktu penyelesaiannya akan lebih cepat lagi, 10 hari. Bukan menjadi lebih lama loh ya. Rumusnya yaitu A per B sama dengan D per C. Kawan-kawan harus ingat ini. Kalau perbandingan senilai itu C per D. Kalau perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu D per C. Ingat, kalau berbalik nilai ini jadinya D per C. Kita masuk ke contoh. Sebuah proyek pembangunan gedung mempekerjakan 50 orang dengan target penyelesaian 80 hari. Karena suatu kendala, pekerja proyek berkurang 10 orang. Berapa harikah gedung tersebut selesai? Kak Dewa buatkan tabel seperti ini. Mula-mula 50 orang dengan penyelesaiannya 80 hari, sekarang menjadi 40 orang. Dan berapa hari selesainya? Kita masukkan ke rumus A per B sama dengan D per C, atau bisa ditulis AC sama dengan BD. 50 per 40 sama dengan D per C, atau 5 per 4 sama dengan D per 80. Kita jadikan AC per D, yaitu 400 diperoleh dari 5 kali 80 sama dengan, maaf ini 4 ya, 4D, 4 kali D, maka 400 per 4 sama dengan D. D yaitu penyelesaian setelah yang dikerjakan oleh 40 orang adalah 100 hari. Mudah kan kawan-kawan? Jikalau ada koreksi atau pernyataan, bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih telah menonton.